Pemirsa, 3 tahun merdeka setelah Indonesia, Korea Selatan nyatanya dapat mengalahkan Indonesia di sejumlah bidang, mulai industri entertainment atau hiburan, bidang ekonomi hingga teknologi. Salah satu penyebab begitu majunya negeri ginseng adalah tingkat literasi membaca warga yang mencapai angka hampir 100%. Lady Marina, Jemi Jasin, dan Pung Purwadi akan mengajak Anda berkeliling ke salah satu perpustakaan terbesar yang ikonik, Perpustakaan Metropolitan Seoul. Pemirsa, maju mundurnya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh maju mundurnya kebudayaan membaca. Sebutlah Korea Selatan yang lebih muda secara usia dibandingkan dengan Indonesia, namun mampu mengalahkan Indonesia di berbagai aspek dan juga bidang. Salah satu penyebabnya adalah tingkat literasi mereka yang begitu tinggi, bahkan mencapai angka hampir 100%. Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Ini tidak lepas dari tingkat literasi dan kemampuan berpikir kritis warga yang mencapai hampir 100%. Data dari Leverage Edu, Korea Selatan menempati posisi ke-17 dunia untuk negara dengan sistem pendidikan terbaik di tahun 2021. Bahkan artikel MBC Times yang memuat 20 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia menuliskan Korea Selatan sebagai peringkat 5 besar negara dengan sistem pendidikan terbaik. Pada tahun 1970-an, tingkat literasi masyarakat Korea mencapai 87,6%. Angka ini terus meningkat ke 93% pada tahun 1980-an. Dan kini Korea Selatan memiliki tingkat literasi mencapai hampir 100%. Dengan angka ini tak heran berbagai perpustakaan tersebar di sudut kota Seoul. Salah satunya Perpustakaan Metropolitan Seoul. Terletak di Junggu, jantung kota Seoul, perpustakaan ini termasuk salah satu yang terbesar di Seoul. Bangunan ini pertama kali dibangun oleh Gubernur Jenderal Korea pada tahun 1926 selama pendudukan Jepang. Dahulu bangunan ini digunakan sebagai kantor pemerintah ibu kota Gyeongseong atau Keijo. Gedung ini kemudian menjadi gedung Balai Kota Seoul sejak kemerdekaan Korea. Pada tahun 2003, bangunan ini ditetapkan sebagai warisan budaya Korea ke-52. Bangunan ini kemudian direkonstruksi dan dibuka kembali sebagai perpustakaan dengan koleksi lebih dari 200.000 buku. 약 3,000여 명의 시민들이 다녀가십니다. 네, 하루에 평일에 약 900권에서 1,000권 정도 대출해 가십니다. 한국 소설 문학료가 가장 많이 나가고 있고요. 사회과학료도 상당히 많이 나가고. Di lantai 1 dan 2, perpustakaan ini berisikan ribuan buku berbagai genre. Selain buku berbahasa Korea, perpustakaan ini juga memfasilitasi wisatawan mancanegara dengan buku berbahasa asing. Tak hanya itu, perpustakaan ini juga menyediakan buku dengan huruf braille dan buku dalam bentuk digital. Menariknya, gedung perpustakaan ini begitu ikonik dengan jam digital besar yang dipasang pada tahun 1975 dan kemudian diganti menjadi jam analog oleh Lee Myung-bak, wali kota Seoul kala itu. Dan pemirsa, membaca adalah jendela dunia. Dengan banyak membaca, maka wawasan kita akan bertambah dan akan membuat kita mengetahui atau memahami banyak hal di dunia. Sayangnya, berdasarkan penelitian terkait World Literacy yang diadakan oleh Routledge di tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan ke-60 atau literasi terendah dari 61 negara yang diteliti. Mari kita biasakan membaca untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan kita. Jadi gimana? Sudah membaca belum hari ini? Dari Seoul, Korea Selatan, Lady Marina, Jemi Jasin, dan Pung Purwadi melaporkan.